berubah menjadi bangkai-bangkai manusia yang disusun seperti pagar, dan dengan bau yang sangat aneh. Dia semakin takut lagi. Dia mempercepat jalannya dengan ditunggu oleh temannya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Buya Channel. Saya doakan untuk teman-teman yang setia menonton channel ini, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang menarik yang disampaikan oleh narasumber kita. Tapi sebelum itu, silakan untuk teman-teman klik tombol like, subscribe, serta aktifkan loncengnya. Penasaran dengan ceritanya? Oke, kita tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Buya Channel. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah kisah tentang pesugihan Gunung Nyi Blorong. Tapi sebelum cerita ini kita lanjut, walaupun horor, kita akan persembahkan cerita ini dengan penuh canda tawa. Kita ambil hikmahnya. Jadi nanti simak ceritanya baik-baik dan ambil hikmahnya, ambil segi positifnya. Apabila ada kesamaan cerita pada video ini, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Tapi dalam masa pandemi ini, semoga seluruh penonton yang menyaksikan video ini dilindungi oleh Allah dan juga terhindar dari wabah yang sedang menjadi pandemi di dunia ini. Oke, langsung saja cerita kita mulai. Cerita ini saya ambil dari teman saya yang kemarin menceritakan tentang kisahnya sendiri. Sebut saja dia, namanya adalah Bagindul. Bagindul ini adalah teman saya yang dulu dia adalah seorang pengusaha. Tepatnya dia adalah seorang dagang sapi di daerah kami. Karena apa? Di daerah kami banyak teman-teman sukses itu karena berdagang, terutama dagang sapi. Pada tahun 2010 dia memulai karirnya, dan sampailah pada titik di mana dia bisa dikatakan sukses. Selama 1 tahun berjalan dengan lancar dan juga alhamdulillah secara ekonomi sangat membantu. Di tahun kedua muncullah permasalahan. Di tahun kedua ini dia collab untuk sapi yang dikirim ke ibu kota itu ternyata uangnya tidak cair atau ditahan oleh pengepul. Selanjutnya dia sangat frustasi karena banyak utang di bank dan juga para petani yang sapinya diambil. Dia sangat frustasi hingga membuat dia kalap. Dia beberapa hari stres, di rumah tidak nyaman karena ditagih utang terus. Akhirnya dia, teman saya Bagindul ini, bilang ke istrinya untuk pergi atau menagih utang ke Bandung. Padahal dia juga tidak ke Bandung. Dia menyepi, di mana dia melihat masjid, dia berhenti di situ. Dan akhirnya dia calling temannya yang bernama kita panggil saja dia Antar, Mas Antar gitu. Mas Antar ini ditelepon untuk ngobrol karena dia juga rekannya. Akhirnya timbullah inisiatif untuk mencari pesugihan. Setelah dipikir matang-matang karena terlilit hutang yang sangat banyak, hampir 0,5 M. Tapi itu dulu, jadi itu bagi di tempat kami itu uang yang sangat besar dan juga menanggung malu dengan tetangga. Akhirnya disepakati dan akhirnya dia pulang untuk meminta izin pada istrinya. Setelah meminta izin, dia bilang dengan baik bagaimana kondisi ini bisa teratasi. Akhirnya istrinya pun menyetujui dan memperbolehkan suaminya untuk mencari pesugihan. Di sini
sini dia berjalan ke tempat pesugihan tersebut, sebut saja itu Gunung Nyi Blorong. Ini apabila ada kesamaan, mohon maaf. Dia berjalan ke sana bersama temannya, sampailah di sana. Pada itu dia bertemu dengan juru kunci. Disampaikanlah persyaratan dan lain sebagainya, tantangan dan juga tumbal yang harus disiapkan. Dia dalam hatinya dia nanti tumbal adalah dirinya dan istrinya. Setelah dia ngobrol dengan juru kunci, akhirnya dia diantar ke sebuah gunung. Ketika dia naik gunung karena sudah malam, akhirnya walaupun agak gelap, walaupun agak takut, tapi dia beranikan diri karena ini sangat kepepet. Akhirnya dia berjalan. Di situ dia lihat naik ke gunung itu suasananya indah seperti taman. Di setapak jalan yang dia lalui, di pinggirnya itu terdapat bunga-bunga yang indah. Sampailah di sana, di sebuah sumur. Itu gak perlu melihat, juru kunci suruh melihat di situ, di dalam sumur yang tidak terlalu dalam itu suruh melihat. Ternyata di situ ada benar-benar uang. Dia lihat itu nilainya sangat fantastis lah menurut dia. Keyakinannya semakin bertambah. Sampailah juru kunci menyampaikan lagi pantangan-pantangan dan juga persyaratannya, dan juga diyakinkan, ditanya sampai 3 kali. Yang pertama, apakah benar-benar siap? Pertama menjawab siap. Yang kedua masih siap. Yang ketiga dia ragu karena teringat dengan agamanya, teringat dengan tauhidnya. Akhirnya dia, teman saya, membatalkan karena resiko bukan hanya di dunia saja yang menjadi tumbal adalah nyawa, tapi juga nanti di akhirat. Dia berpikir ulang dan akhirnya dia membatalkan. Terus akhirnya ketika itu sudah batal, dia turun lagi. Betapa terkejutnya dia ketika itu bulan juga purnama. Dia melihat ketika turunnya jalan itu, samping kanan kirinya berubah bunga. Ketika dia turun berubah menjadi bangkai-bangkai manusia yang disusun seperti pagar, dan dengan bau yang sangat anyir. Dia semakin takut lagi. Dia mempercepat jalannya dengan ditunggu oleh temannya. Akhirnya